Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada keterlambatan dalam pembuatan video ini. Kita langsung saja, kita akan membahas mengenai pretest 2 ini. Jadi, berbeda dengan pretest 1 yang mungkin cukup complicated, untuk pretest 2 saya anggap cukup mudah karena perintah yang diberikan juga cukup sedikit. Namun memang perlu kehati-hatian dan konsentrasi dalam membaca dan menentukan perintah mana yang harus kita gunakan atau formula mana yang harus kita gunakan. Langsung saja, saya anggap bahwa teman-teman telah membuat form ini dalam Excel teman-teman. Kita akan langsung mengerjakan. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Terus kita akan mulai langsung mengerjakan, yaitu pada golongan. Seperti yang diperintah dalam buku, jika A berarti golongan 1, jika B golongan 2, jika C berarti golongan 3. Nah, teman-teman sebelumnya saat perkuliahan kita sudah menjelaskan bahwa formula if. Kenapa saya langsung bilang if? Karena saya yakin teman-teman sudah baca clue-nya ya. Clue-nya adalah jika, berarti jika dibuat ke dalam bahasa Inggris berarti if. Berarti formula yang digunakan adalah if. Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa formula if itu hanya menawarkan dua opsi, A atau B. Nah, kemudian jika semisal ternyata ada tiga opsi, berarti ada berapa formula yang digunakan? Dua. Berarti kita akan menggunakan dua formula if untuk menawarkan tiga pilihan. Sebelumnya diperintah dikatakan bahwa jika A, B, dan C, berarti kita harus mengambil terlebih dahulu karakter A, B, dan C. Karakter A, B, dan C terletak pada NIK. Terletak pada kolom NIK ini ya. Terletak pada kolom NIK. Karakter keberapa? Dia tidak terletak pada karakter awal, tidak juga terletak pada karakter akhir, namun terletak di karakter yang tengah ini. Dia terletak pada karakter ketiga. Langsung saja, kita akan membuat yang pertama yaitu if. Lalu karena kita ingin mengambil karakter dari tengah, kita menggunakan formula mid, kurung buka, text itu adalah sel yang ingin kita gunakan, yaitu ini. Kita ingin mengambil karakter keberapa? Karakter ketiga. Berapa karakter? Satu. Kita cuma ingin mengambil satu karakter aja. Terus ada logical testnya ini belum selesai. Logical testnya tadi adalah jika A. Berarti kita mulai yang pertama, yaitu jika A tanda pemisah, berarti dia apa? Golongan 1. Terus, permintaan yang kedua adalah jika B. Nah, karena ini kita menawarkan dua opsi, maka untuk opsi yang kedua atau yang false atau yang salah, kita harus menawarkan lagi jika dia bukan A, ya dia akan menawarkan kembali formula ini. Cara cepatnya bisa kita langsung kopikan saja, atau bisa mungkin diulang lagi, cuma tinggal mengganti bahwa berarti jika dia B, dia golongan 2. Dan jika dia bukan golongan bukan A, B, berarti dia adalah C. Dan C itu berarti golongan 3. Nah, terus kita kurung tutup. Ingat, ini masih berwarna merah. Formula dikatakan selesai jika dia sudah berwarna hitam. Nah, ini sudah berwarna hitam. Enter. Benar ya permintaannya? Kita lihat B2, A1, C3, B2, C3, C3. Kita lihat perintah berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai jabatan. Dalam soal dijelaskan bahwa jabatan dan gaji pokok diambil dari tabel gaji. Tabel gaji terletak di bawah sini ya. Berarti formula yang akan kita gunakan adalah lookup. Karena kita ingin menukar apa yang ada di sini menjadi apa yang di bawah. Jika sebelumnya golongan kita ambil dari NIK, berarti jabatan pun akan kita ambil dari NIK untuk ditukarkan di bawah. Nah, kita ingin menelaah terlebih dahulu, kira-kira karakter mana yang akan kita tukarkan untuk bisa mendapatkan jabatan. Sudah pasti adalah ini ya, KU, MN, ST, dan SK. Di mana kedua karakter-karakter dari tiap jabatan ini terletak pada dua karakter pertama dari setiap NIK. Sehingga formulanya adalah VLOOKUP. Kenapa V? Karena ini jenis tabelnya adalah vertikal. Terus lookup value kita adalah dua karakter pertama. Berarti left. Left adalah formula yang digunakan untuk mengambil dua karakter dari sebuah kalimat. Ini adalah teksnya kita.
Terus kita ingin mengambil berapa karakter? 2. Kurung tutup. Terus tanda pemisah. Ini adalah table array kita atau sumber data kita. Jangan lupa diabsolutkan F4. Setelah itu tanda pemisah. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, kolom index number adalah nomor dari kolom yang ingin kita tukarkan. Maksud saya adalah, jika ini adalah baris pertama sebagai sumber data kita, jadi baris pertama adalah sumber data yang mau kita tukarkan. Yang dalam hal ini, saya mengambil ini karakter pertama ya. 2 karakter pertama ini saya mau tukarkan di sini. Nah, saya ingin menukarkan dia ke kolom yang keberapa? Ini ada total 2, 3. Ada total 3 kolom. Nah, saya ingin menukar kolom yang satu dengan kolom yang keberapa? Karena ini ada jabatan, berarti saya ingin menukarnya dengan kolom yang kedua. Berarti kolom index number saya adalah 2. Nah, dalam perintah lookup, range lookup ini, jika teman-teman lihat, ada kurung sikunya. Nah, dalam Excel, kurung siku berarti formula tersebut tidak wajib untuk diisi. Boleh dikosongkan, boleh diisi. Namun, saya lebih senang diisi dengan angka 0. Kalau dikosongkan pun seperti ini pun boleh, langsung kurung tutup. Tapi saya lebih senang 0. Oke, enter. Terus kita bisa drag ke bawah. Oke, bener ya. SK sekretaris, MN manager, ST staff, staff, keuangan, staff. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan hal serupa pada gaji pokok. Pada gaji pokok berarti kita menggunakan hal yang sama. VLOOKUP, left. Terus teksnya adalah dari NIK ini. Saya ingin mengambil 2 karakter, kurung tutup, tanda pemisah, table array. Oke, absolutkan dengan 4, tanda pemisah. Nah, jika tadi jabatan saya ambil dari kolom kedua, berarti gaji pokok saya ambil dari kolom ketiga. Benar sekali. Terus tanda pemisah, 0. Kurung tutup, enter. Benar ya? Staff 600.000, terus keuangan, staff, manajer, sekretaris. Jika saudara menemukan hal seperti ini, cukup dilebarkan saja. Oke, manajer 1. Selanjutnya adalah status. Status diambil dari NIK, di mana apabila B berarti belum, jika N berarti nikah. Ingat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika itu berarti sudah menjadi clue untuk formula if. Dan formula if menawarkan 2 opsi. Di sini ada 2 opsi yang ditawarkan, yaitu N atau B, nikah atau belum. Sehingga kita langsung saja if, sama dengan if, kurung buka, dan karena huruf N dan B terletak pada karakter terakhir, berarti kita akan menggunakan formula right, kurung buka, teks, tanda pemisah, 1, karena kita cuma ingin mengambil 1 karakter, kurung tutup. Terus, jika dia sama dengan, nah ini bebas ya, teman-teman mau big N dulu atau B dulu, nanti tinggal disesuaikan aja jawabannya. Berarti jika dia N, berarti dia nikah. Berarti kalau dia bukan N, berarti dia belum. Kurung tutup. Ingat ya, data string harus menggunakan tanda petik 2 agar dapat masuk ke dalam function. Oke, tinggal di enter. Oke, di drag formulanya. Oke, bener ya. N nikah, B belum, N nikah, nikah belum, nikah. Oke, selanjutnya adalah lama kerja. Lama kerja diperoleh dari jam pulang dikurangi jam masuk minus 1. Gunakan fungsi hour. Oke, kita lanjutkan. Lama kerjanya berarti sama dengan fungsi hour ya. Hour, kurung buka. Lama kerja dari jam pulang dikurangi jam masuk, kurung tutup, minus 1. Ya kan? Oke. Nah, jika teman-teman menemukan seperti ini, berarti teman-teman harus melihat, nah ternyata number saya ini masih custom. Saya harus merubah menjadi general. Dan selanjutnya tinggal di drag. Oke, lama kerjanya adalah selama ini ya.
Bisa teman-teman lihat ada banyak permintaan-permintaan di sini, bisa teman-teman manfaatkan dalam penggunaan, bisa aja nanti short date, long date atau apapun itu. Selanjutnya adalah gaji lembur. Gaji lembur, jika lama kerja lebih dari 7 jam, maka 8.000 per jam. Berarti teman-teman mendapatkan tambahan gaji sebanyak 8.000 untuk per jamnya. Nah, caranya gimana? Berarti kita akan menggunakan formula if. Benar sekali. Jika ya, jika. If. Nah, if-nya adalah jika ini lebih dari 7, kenapa lebih dari 7? Baru dia bisa masuk ke formula ini. Berarti nilainya ini dikurangin ini dikurangin 7 dikalikan 8.000. Tanda pemisah. Dan jika dia tidak memenuhi berarti 0. Namun ada cara lain lagi yang mungkin lebih mudah, yaitu teman-teman bisa menggunakan formula yang lebih simpel sebenarnya. Jadi teman-teman cukup langsung ini dikurangin 7. Hasilnya berapa? Kan nanti poinnya 2 ya. Pertama kita generalkan dulu biar kita tahu hasilnya adalah 2 kan. Nah, setelah sudah dapat 2, teman-teman perlu untuk mengalihkannya dengan langsung 8.000. Oke. Tuh, hasilnya sama. Nah, tinggal nanti dirupiahkan. Jadi mau cara mana aja bisa, mau yang ini bisa karena ini adalah formula if. Namun jika saudara sudah memahami konsep dari soal sendiri, teman-teman langsung bisa menggunakan formula yang kedua. Selanjutnya yaitu tunjangan keluarga. Hanya diperuntukkan bagi yang menikah, senilai 150.000. Berarti formulanya adalah sama dengan if. Maaf ya, keyboard saya agak sedikit error. If ini sama dengan nikah, berarti jika statusnya itu nikah, berarti dia dapat tunjangan sebesar 150.000. Berarti jika tidak nikah, 0 dong. Seperti itu. Oke. Benarkah? Nikah. Oke, benar. Nikah. Oke, benar ya. Selanjutnya adalah tunjangan anak. Tunjangan anak, tiap anak masing-masing 40.000, maksimal 3 anak. Sebetulnya formulanya bisa apa aja. Tapi dalam hal ini, karena ini ada maksimal, berarti kita harus membuat sebuah aturan dalam pengerjaannya. Karena takutnya, pasti teman-teman ada yang mengerjakan seperti ini. Jumlah anak langsung dikalikan 40.000. Saya kurang tahu ada atau tidak, tapi saya anggap kemungkinan ada. Padahal, mungkin dalam hal ini kita benar karena sejauh ini tidak ada anak yang lebih dari 3. Maksudnya, tidak ada karyawan yang anaknya lebih dari 3. Namun, jika suatu kondisi ternyata di 0 ini angkanya 4, berarti ada yang lebih dari 3. Padahal ketentuannya adalah maksimal pun 3 yang diberi tunjangan. Berarti, kita harus menggunakan formula if. Caranya adalah sama dengan if anaknya ini kurang dari atau sama dengan, jadi kurang dari atau sama dengan itu pakai tanda seperti itu ya, 3, berarti apa ini bunyinya? Jadi jika dia ini kurang atau dia sama dengan 3, berarti dia dapat tunjangan. Tunjangannya adalah sebesar jumlah anak ini dikali 40.000. Berarti jika dia ternyata tidak sama dengan 3, dalam artian ternyata dia 4, dia 5, dia 6, dia tetap tidak akan mendapatkan tunjangan. Akhirnya 0. Ini ya, akan kita buktikan. Misal tadi ini 0 ya, saat saya buat 4, dia tidak akan terhitung, karena dia tidak masuk dalam lingkup if. Mau dia 5, mau nggak mau, dia harus 3 dulu baru bisa terhitung. Jadi seperti itu ya.
kita harus menggunakan formula if. Karena kebanyakan biasanya langsung menghitung secara manual. Berikutnya adalah pajak. Pajak sebesar 15% dari jumlah pendapatan. Oke, jumlah pendapatan saya rasa teman-teman sudah paham walau dia tidak ada dalam tabel. Jadi jumlah pendapatan didapatkan dari ini ya, gaji pokok, ditambah gaji lembur, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak. Nah, ini adalah total keseluruhan gaji teman-teman. Nah, terus kita harus kalikan dengan 15% untuk mendapatkan pajaknya berapa. Oke, sudah dapat. Pajaknya segini. Nah, gaji bersih didapatkan dari jumlah pendapatan dikurangin pajak. Oke ya, sudah paham. Berarti jumlah pajak tadi gimana? Gaji pokok, mohon maaf, gaji pokok, ditambah ini, ditambah tunjangan anak, dan dikurangin pajak. Oke. Terus, di drag. Oke, ini formulanya. Selanjutnya adalah jumlah total. Jumlah total berarti sum. Oke, kita bisa drag. Kurung tutup, enter. Terus nilai maksimum berarti max, and then drag. Oke, terus nilai minimal, min, terus rata, average. Oke ya, terus kita tinggal drag, and then pola. Selesai, ini kita tinggal berikan rupiah. Ini kita bisa kurangin sedikit nolnya. Oke. Ada berita lagi. Format uang sudah. Jumlah diisi lengkap mulai dari kolom lama kerja. Bener nggak sih dari lama kerja? Oke, bener. Oke, alhamdulillah. Dengan ini pengerjaan kita telah selesai. Mohon maaf ya, waktunya mepet. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.